Sania. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang materi IPA SMP kelas 8, yaitu gerak pada tumbuhan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian ya. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup melakukan gerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Bahkan, tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata juga bergerak loh. Jadi, secara umum gerak dapat diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Nah, gerak pada tumbuhan terjadi akibat adanya rangsang, baik dari luar tubuh tumbuhan maupun dari dalam tubuh tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari jenis rangsang yang diperoleh tumbuhan tersebut. Selanjutnya, saya akan menyajikan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang pertama adalah tumbuhan putri malu. Jadi, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Dan apakah yang terjadi saat kamu menyentuhnya? Selanjutnya, ada fenomena yang kedua. Bisa kita lihat pada gambar, apakah fenomena yang dapat kamu amati dari kedua gambar tersebut? Dan mengapa batang tumbuhan tumbuh membelok menuju ke arah jendela? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab dalam video ini. Untuk lebih memudahkan pemahaman kalian, saya akan menyajikan sebuah video, silahkan disimak dan diamati fenomena yang terjadi dalam video tersebut. Dalam video tersebut terlihat bahwa daun putri malu menutupkan daunnya saat disentuh. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apakah jenis gerak yang dilakukan oleh putri malu saat disentuh yaitu dengan menutupkan daunnya? Jawabannya akan kita temukan dalam video materi berikut ini. Setelah kita mengetahui beberapa peristiwa gerak pada tumbuhan di sekitar kita, selanjutnya mari kita bahas materi tentang gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini masuk ke dalam KD 3.1 dan juga 4.1, yaitu KD 3.1-nya menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sedangkan KD 4.1-nya adalah menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, sebelumnya kita bahas secara umumnya. Jadi, gerak pada makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Ada gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan juga gerak pada manusia. Nah, kita fokusnya membahas tentang gerak pada tumbuhan. Jadi, gerak pada tumbuhan berdasarkan datangnya rangsang terbagi menjadi 3. Ada gerak higroskopis, gerak esionom, dan juga gerak endonom. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel. Sedangkan untuk gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Dan juga gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, kita bahas tentang gerak higroskopis. Jadi contoh dari gerak higroskopis yaitu pecahnya buah polong-polongan. Nah, kacang polong yang mengandung banyak air di dalam selnya, maka kulit polongnya itu akan membuka sendiri akibat pengerutan yang tidak merata. Contoh dari gerak higroskopis yang lain yaitu gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Pada gambar bisa kita lihat bahwa kotak spora pecah dan mengeluarkan spora. Itu merupakan contoh dari gerak higroskopis. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom ini terbagi menjadi 3. Ada tropisme, taksis, dan juga nasti. Yang pertama kita bahas tropisme. Tropisme adalah
gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Tropisme ini terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari penyebab rangsangnya. Untuk yang pertama, fototropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Fototropisme ini dibagi menjadi dua, ada fototropisme positif dan juga fototropisme negatif. Fototropisme positif adalah tumbuhan yang arah tumbuhnya itu mendekati sumber cahaya. Contohnya, ujung batang yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Sedangkan fototropisme negatif adalah tumbuhan yang arah tumbuhnya itu menjauhi sumber cahaya. Contohnya ada gerak ujung akar yang menjauhi datangnya cahaya. Nah, bisa kita lihat pada video bahwa kecambah mengalami pertumbuhan sehingga lama-kelamaan akan tinggi. Terlihat bahwa batang tumbuh dengan mengarah ke arah sumber cahaya. Dalam peristiwa tersebut terjadi gerak fototropisme positif. Selanjutnya yaitu ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak sebagian tumbuhan karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi. Geotropisme ini juga dibagi menjadi dua, ada geotropisme positif dan juga geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu yang arah geraknya itu menuju pusat bumi, sedangkan geotropisme negatif itu yang arah geraknya itu menjauhi pusat bumi. Untuk contohnya bisa kita lihat pada video, terlihat bahwa tumbuhan yang tumbuh itu arah gerak batangnya tumbuh menjauhi pusat bumi. Nah, itu merupakan contoh dari geotropisme negatif. Untuk geotropisme positif terlihat contoh yaitu gerak ujung akar yang menuju ke pusat bumi. Itu merupakan contoh geotropisme positif. Oke, next. Yaitu ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Nah, contohnya itu arah tumbuh akar tumbuhan yang menuju tempat yang berair atau basah. Bisa kita lihat contohnya pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tigmotropisme. Apa sih tigmotropisme? Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya, baik berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Contoh dari tigmotropisme itu gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur pada tempat rambatannya. Nah, bisa kita lihat pada video terlihat bahwa pertumbuhan tanaman sulur akan membelit bagian penopangnya. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat sehingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Selanjutnya yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsangan yang berupa zat atau bahan kimia. Nah, contoh dari kemotropisme yaitu pada penyerbukan yang merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Gerakan buluh serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Zat gulanya ini merupakan contoh dari zat kimia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh video berikut ini. Nah, video tersebut merupakan contoh dari gerak kemotropisme, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, gerakan bulu serbuk sari itu akan menuju sel telur yang terdapat pada bakal buah. Hal ini terjadi karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Setelah kita membahas tentang tropisme, selanjutnya kita membahas tentang taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh tumbuhan rangsang. Jadi,
Poin penting pada taksis itu adalah yang berpindah seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua, ada fototaksis dan juga kemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi rangsang berupa cahaya. Sedangkan untuk kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat atau bahan kimia. Untuk contohnya yaitu yang pertama, fototaksis berupa gerak kloroplast ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Sedangkan untuk kemotaksis contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Bisa kita amati pada gambar. Selanjutnya yaitu nasti. Jadi nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti ini terbagi menjadi 5 macam. Ada niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan juga nasti kompleks. Yang pertama, niktinasti. Niktinasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contohnya itu ada bunga oksalis yang menutup di malam hari dan mekar kembali pada pagi hari. Dan contoh yang selanjutnya yaitu menguncupnya daun tumbuhan leguminosae atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Nah, ini adalah contoh gerak dari niktinasti berupa menutupnya daun tumbuhan di malam hari dan membuka lagi di pagi hari. Bisa kita lihat lama-lama daunnya tangkainya itu, bunganya itu akan menguncup. Selanjutnya yaitu ada fotonasti. Nah, fotonasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Contohnya itu mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Dan contoh lainnya yaitu bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Nah, itu contoh bunganya. Yang pink adalah bunga Mirabilis jalapa dan yang merah adalah bunga sepatu. Oke, next kita bahas tentang seismonasti. Apa sih seismonasti? Seismonasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Seismonasti ini juga bisa disebut dengan tikmonasti. Contohnya kita sering banget menemukan ini di sekitar kita, yaitu gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh. Selanjutnya yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya yaitu ada bunga tulip yang selalu mekar di musim semi. Mekarnya bunga tulip tersebut disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat daripada musim dingin. Jadi suhu berpengaruh terhadap mekarnya bunga tulip. Yang terakhir, jenis nasti yang terakhir yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima itu lebih dari satu macam. Contohnya gerak pada tumbuhan seperti gerakan membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia berupa protein dan gula. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita sajikan gambar dari gerakan membuka dan menutupnya stomata. Pada bagian kiri bisa kita lihat keadaan saat stomata membuka dan yang kanan adalah saat stomata menutup. Nah, tadi awal sekali kita sudah bahas bahwa gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 ya. Ada gerak higroskopis, gerak esionom, dan yang terakhir ada gerak endonom. Nah, selanjutnya mari kita bahas gerak yang terakhir yaitu gerak endonom. Jadi gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak ini terjadi secara spontan dan tidak memerlukan rangsang dari luar.
Contoh dari gerak endonom itu adalah gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata yang dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di samping kiri. Kita lihat bahwa terjadi gerak rotasi di dalam sitoplasma yang merupakan contoh dari gerak endonom. Setelah kita mengetahui gerak pada tumbuhan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsang, baik dari faktor luar maupun faktor dari dalam tubuh tumbuhan. Berdasarkan datanya rangsang, gerak tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak esionom, dan juga gerak endonom. Gerak esionom terbagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak pada tumbuhan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang telah kita ulas pada bagian awal, yaitu video tentang tumbuhan putri malu, dapat diketahui bahwa gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh disebabkan karena adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan, yaitu rangsang berupa sentuhan. Gerakan ini disebut juga dengan seismonasti.